Halo guys, Sobat Jendela Dunia sekalian. Apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Tentunya harus sehat dong, karena di video kita kali ini akan membahas hal-hal yang menakjubkan yang ada di seluruh penjuru dunia. Penasaran? Ikuti terus video selengkapnya. Dia mengecat lampu kereta dengan warna merah, agar bisa menumpang di kereta. Kereta benar-benar berhenti, tapi ketika dia memasukkan barang bawaannya, staf kereta tiba-tiba muncul. Dia dengan cepat masuk ke kolong kereta api, tapi kemudian kereta mulai bergerak. Dia tidak bisa melewatkan perjalanan ini. Dia menempuh bahaya ini, merangkak keluar dari kolong, tapi kedua staf sudah mengejarnya. Dia yang cerdik naik ke ban berjalan, menekan sakelar. Dengan begitu, di depan staf kereta api, dia jatuh ke dalam kereta api, memulai petualangannya. Ini pertama kalinya dia keluar. Kereta melewati lembah, padang rumput, melihat pemandangan di sepanjang jalan. Dia sangat bersemangat. Akhirnya kereta api tiba di stasiun, tapi kereta belum benar-benar berhenti. Mereka menemukannya lagi. Di menit terakhir, anak pintar ini bersembunyi di karavan dengan tasnya. Diam-diam mengunci pintu. Dengan cepat, wajah besar staf muncul di luar jendela kereta, tapi dia hanya melihat 3 manusia kertas. Ingus bocah itu mengalir ke mulutnya, tapi dia bahkan tidak berani berkedip. Untung saja waktu itu, kereta mulai bergerak, dan dia bisa lolos. Namanya T.S. Pivet. Sejak masih kecil dia mendiskusikan gerakan abadi dengan profesornya. Guru memberikan tugas, dia menulis makalah akademis, tapi T.S. malah menulisakan tentang penemuannya. Dia membuat mesin gerak magnet abadi pada usia 10 tahun, menerima penghargaan ilmiah tertinggi. Tapi anak cerdas seperti dia malah tidak disayang oleh keluarganya. Itu semua karena sebuah kecelakaan. T.S. dan adiknya sedang bermain perampokan di gudang. Tapi ambulans datang dan membawa tubuh adiknya pergi. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah mengungkit masalah ini lagi. Berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi keengganan orang tua mengatakan itu semua. Dia menyalahkan dirinya dan berkemas, pergi meninggalkan rumah, pergi ke Smithsonian menerima penghargaan. Tapi perjalanan ini tidak hanya sepi, dia bahkan kelaparan. Dia belum makan berhari-hari. Memotong coklat menjadi 2, lalu jepit di jari kaki, nikmati pijat kaki anjing. Koboi yang merasa kesepian ini, setelah anaknya meninggal, membuatnya berubah. Ketika T.S. menciptakan sesuatu untuk memperbaiki tanah dan air pertanian, tapi dia tidak memperdulikannya, dan istrinya juga gila bekerja. T.S. melihat ini semua, itu membuatnya merasa lebih bersalah. Jadi dia kabur dari rumah, pergi ke Smithsonian, menerima penghargaan. Tapi saat ini dia belum makan selama berhari-hari. Hotdog di pinggir jalan membuatnya tergiur, karena ibunya tidak pernah membiarkan dia makan junk food ini. Setelah kereta tiba, dia bergegas berlari ke toko hotdog. 2 polisi menghampiri toko, dengan pemberitahuan orang hilang di tangan, dan foto di atas kertas itu adalah T.S. Untung hari gelap, polisi tidak memperhatikannya, dan pemilik toko tidak mempermasalahkannya. Dalam perjalanan kembali ke stasiun, sebuah bilik telepon menarik perhatiannya. Dia ingin menelepon ke rumah. Telepon di rumah berdering. Keluarga mendengar berita dari T.S. Semua bergegas menjawab telepon. Ini membuat T.S. merasa sangat penting untuk pertama kalinya. Namun, semua ini ternyata hanya imajinasinya. Dia kembali ke kereta lagi. Setelah makan hotdog, membolak-balik buku harian ibunya, yang merekam pertumbuhan mereka, merekam kebahagiaan keluarga mereka. Sampai kecelakaan itu terjadi, catatan itu juga kehilangan warnanya. Keesokannya, kereta api akhirnya masuk ke terminal. T.S. menyembunyikan barang bawaannya di dalam kotak, agar barang bawaannya tidak berat. Tapi belum berjalan jauh, seorang polisi menemukannya. T.S. tahu, jika dia tertangkap, mereka pasti akan mengantarnya pulang, agar tidak ditangkap. Dia kabur, dan polisi mengejarnya. T.S. berlari ke jembatan air. Akibatnya, pintu air terbuka. Polisi mengejeknya. Kamu mau kabur? Mau kabur lewat mana? T.S. dengan keyakinan hatinya, langsung melompat. Ini membuat polisi takut. Dia meminta T.S. bertahan. Untungnya T.S. memanjat jembatan, dan berhasil lolos. Tapi kali ini dia terluka. Tapi dia tidak berani pergi ke rumah sakit. Dia di pinggir jalan, menumpang sebuah mobil tangki. Pengemudi yang baik tidak hanya memeriksa lukanya,
juga berfoto dengannya. Ini adalah hobi kecilnya. Sopir membawa TS ke gerbang Smith College. Setelah melewati semua kesulitan, dia akhirnya datang ke tempat sains. Tapi siapa yang akan percaya padanya, jika dia adalah penemu mesin gerak abadi? Mereka bahkan ingin membawanya pulang, tapi perkataan TS membuat mereka tercengang. I just transposed the principle of an electron gravitating around the nucleus. Dia menemukan mesin gerak abadi pada usia 10 tahun. Di mata Gibson, dia bisa dimanfaatkan. Mereka menguji otaknya. Ini hampir seperti anatomi. Di hari penghargaan, tidak ada pertukaran akademik. Satu persatu alur bisnis bisa menyentuh hati. Mereka tersenyum dan menatap TS, seperti melihat segenggam uang kertas. They're eating you up, they love you. TS juga melihat bahwa mereka menyeringai, karena ketika orang pura-pura tersenyum, otot di sekitar mata berkontraksi tanpa sadar. Saatnya pidato penghargaan, dia datang ke panggung dan mengatakan 3 hal. Terima kasih Gibson karena usianya yang masih muda, tidak membatalkan penghargaan ini. Dia tidak menemukan mesin gerak abadi yang nyata, karena bagian utamanya adalah magnet, dan magnet mengalami demagnetisasi setelah 400 tahun. Ketika mesin abadi masih bergerak, perjalanan umat manusia masih panjang. My brother died this year. Berbeda dengannya, adikku suka bermain dengan senjata. Agar bisa bermain dengan adiknya, dia ingin mencoba senjata itu, namun tidak disangka, senjata itu macet. Ketika adiknya memeriksa senjata itu, dia menembak dirinya sendiri. Selama ini, dia merasa bersalah. Semua tamu mulai menyemangatinya. Di mata Gibson, ini adalah pidato yang sempurna. TS mulai terkenal dan diundang di variety show, tapi pembawa acara memberikan pertanyaan yang selalu menyudutkannya. Bagaimana seorang anak bisa bertahan dari ini? Saat itu juga, ibunya muncul di acara. TS meminta maaf kepada ibunya. Tidak seharusnya kecelakaan itu terjadi. Tidak seharusnya dia kabur. Tapi ibunya tidak menyalahkannya. Sebenarnya di hari penghargaan, ibunya juga ada di sana. Dia memberitahu TS, ini bukan salahnya. Ini hanya sebuah kecelakaan. Merekalah yang bersalah. Tidak seharusnya membiarkan 2 anak bermain senjata. Tidak seharusnya menghindar, menjadikan alasan pekerjaan menjauhi TS. Kemudian mereka saling berpelukan. Ibunya kemudian membawa TS pergi. Pembawa acara mengejar mereka. Saat itu juga, Gibson muncul dan menghentikan mereka. Berkata mereka adalah penipu. Pembawa acara masih terus ingin menyiarkan. Saat itu juga ayah TS muncul. TS naik ke punggung ayahnya, dan memakai topi koboi.